Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan istighfar dan urgensinya. Seperti yang disebutkan dalam hadis qudsi, yaitu seperti, "Wahai para hambaku, sesungguhnya kalian berbuat salah siang dan malam, dan aku mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Oleh karena itu, beristighfarlah, mohon ampunlah kalian kepadaku, niscaya aku ampuni kalian." Demikianlah penggalan firman Allah dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu serta dikeluarkan oleh Imam Muslim, Ibnu Hibban, Al-Baihaqi, At-Toyalisi dan yang lainnya. Hadis qudsi tersebut mengisyaratkan bahwa sebagai manusia biasa kita tak luput dari salah dan dosa. Makna salah dalam hadis di atas adalah dosa. Sebagaimana dikatakan Syekh Shaleh bin Abdul Aziz Al-Syekh Hafizahullah, kesalahan di sini bermakna dosa. Jelas Syekh Al-Syekh ketika mensyarah hadis ke-24 Al-Arba'in An-Nawawiyah. Beliau melanjutkan, karena kesalahan dalam arti tersalah atau tidak sengaja termasuk perkara yang dimaafkan. Jadi makna kalimat kalian berbuat salah siang dan malam adalah kalian berdosa atau kalian berbuat dosa. Namun pada kalimat berikutnya Allah mengatakan, dan aku mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Tentu saja selain syirik, karena syirik tidak diampuni kecuali dengan Islam dan taubat. Oleh karena itu pula Allah memerintahkan kepada para hambanya untuk beristighfar. Allah berfirman, oleh karena itu mohon ampunlah kalian kepadaku, niscaya aku ampuni kalian. Hadis di atas juga menunjukkan betapa pentingnya istighfar dalam kehidupan seorang hamba Allah. Bahkan Nabi Muhammad SAW dikenal sangat banyak beristighfar kepada Allah. Dalam hadisnya beliau mengabarkan bahwa beliau beristighfar lebih dari 70 kali bahkan sampai 100 kali sehari. Tentu saja hal ini menunjukkan betapa urgennya kedudukan istighfar dalam kehidupan seorang muslim. Selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa poin yang menunjukkan urgensi dan kedudukan istighfar. Yang pertama yaitu adalah perintah Allah. Istighfar merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan perintah beristighfar setelah perintah melakukan kebaikan dan ketaatan, sebagaimana termaktub dalam beberapa ayat Al-Quran. Di antaranya surat Al-Baqarah ayat 199, surat An-Nisa ayat 106, dan surat Al-Muzammil ayat 20. Yang berbunyi, "Tumafidu min haitsu afadun nasu wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim." Yang berarti, kemudian bertolaklah kamu dari tempat bertolaknya orang-orang banyak Arafah dan mohonlah ampun kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran surat Al-Baqarah ayat 199. Kemudian dalam ayat yang lainnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wastaghfirullah innallaha kana ghafurur rahim. Yang artinya, dan mohonlah ampun, beristighfarlah kalian kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran surat An-Nisa ayat 106. Lalu dalam ayat yang lainnya yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Yang mempunyai arti, dan mohonlah ampunan kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran surat Al-Muzammil ayat 20. Dalam ketiga ayat yang saya sebutkan tadi, terdapat perintah Allah untuk beristighfar kepadanya. Ayat yang disebut pertama dalam Quran surat Al-Baqarah 199 dalam konteks ibadah haji. Setelah wukuf Arafah yang merupakan puncak ibadah haji, Allah menyuruh para jamaah haji untuk bertolak dari Arafah menuju Musdalifah dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan teman-teman. Setelah menyelesaikan puncak manasik haji, para jamaah haji diperintahkan untuk beristighfar. Karena boleh jadi dalam ibadah tersebut masih terdapat kekurangan dan kelalaian. Perintah Allah untuk beristighfar setelah menunaikan suatu ibadah bukan hanya pada ibadah haji. Dalam ayat yang disebutkan tadi pada Quran surat Al-Muzammil ayat 20, perintah beristighfar juga berkenaan dengan sholat malam. Untuk lebih jelasnya, perhatikan terjemahan ayat tersebut secara utuh. Saya akan membacakan arti dari Quran surat Al-Muzammil ayat 20 tersebut.
Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri kurang dari 2/3 malam, atau 1/2 malam, atau sepertiganya, dan demikian pula segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan ukuran siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu. Karena itu, bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah, dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah. Maka bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, niscaya kamu memperoleh balasannya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Muzammil ayat 20. Dalam ayat tersebut, Allah menyuruh Nabi dan orang-orang beriman untuk bangun malam dan melakukan sholat lail, serta membaca Al-Quran dan juga menunaikan zakat. Tentu saja perintah istighfar pasca melakukan kebaikan dan ibadah merupakan bukti betapa urgennya dan pentingnya istighfar dalam kehidupan seorang muslim. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di mengatakan, perintah Allah untuk beristighfar setelah anjuran melakukan ketaatan dan berbuat baik mengandung faidah yang besar. Hal itu dikarenakan oleh alasan bahwa seorang hamba tidak luput dari kelalaian dalam menunaikan apa yang diperintahkan kepadanya, entah tidak melakukannya sama sekali atau melakukannya secara tidak sempurna, sehingga ia diperintahkan untuk menambal dan memperbaiki kekurangan tersebut dengan istighfar. Karena sesungguhnya seorang hamba yang berdosa, ia melakukan perbuatan dosa siang dan malam, sehingga bila Allah tidak meliputinya dengan rahmat-Nya, maka sungguh ia akan binasa. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan kepada umatnya bagaimana melengkapi suatu ibadah dengan melakukan istighfar setelahnya. Dalam Sahih Muslim diriwayatkan bahwa setelah selesai sholat wajib, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam beristighfar 3 kali. Demikian pula pada hari Arafah. Diriwayatkan dalam Sahihain, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa pada sore hari Arafah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memohonkan ampun untuk umatnya. Adapun perintah beristighfar yang terdapat dalam ayat yang disebut kedua tadi, yaitu pada surat Quran surat An-Nisa ayat 106, justru setelah anjuran melakukan beberapa amal. Kalau dalam surat Al-Muzammil tadi ayat 20, perintah beristighfar datang setelah perintah melakukan sholat secara umum dan sholat lain secara khusus, membaca Al-Quran, menunaikan zakat dan ibadah harta lainnya serta kebaikan lainnya secara umum. Maka dalam ayat 106 ini dalam surat An-Nisa, perintah beristighfar itu datang setelah ayat-ayat jihad dan juga ayat-ayat hijrah, ayat-ayat sholat khauf, serta perintah menunaikan sholat pada waktunya, larangan merasa hina dan rendah diri di hadapan kekufuran, juga ayat tentang kabar tentang diturunkannya kitab Al-Quran sebagai hakim atas para pengkhianat. Hal itu menunjukkan bahwa istighfar menempati kedudukan yang sangat penting dan urgen di dalam Islam, sebab ia merupakan perintah Allah kepada seluruh hambanya. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW menjadikan istighfar sebagai salah satu amalan yang beliau jaga setiap saat. Bahkan, beliau sendiri sampai 100 kali dalam sehari. Padahal, beliau telah mendapatkan jaminan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu saja kita selaku hamba Allah yang banyak lalai dan berbuat dosa lebih butuh untuk memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, berarti Nabi Muhammad saja melakukan istighfar sebanyak 100 kali sehari. Bagaimana dengan hambanya yang belum mendapat jaminan apapun? Kemudian saya akan menjelaskan sedikit tentang hikmah dalam perintah istighfar. Mungkin kalian bertanya, apa sih hikmah di balik perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala ini? Perintah Allah memberikan perintah kita untuk istighfar. Sebenarnya apa hikmah di dalam ini, di balik ini?
Jawabannya adalah hal demikian itu walau alam, karena seseorang sangat membutuhkannya setiap saat, karena kurangnya dirinya dalam hal melakukan ketaatan dan seringkalinya dirinya terjatuh ke dalam perbuatan kemaksiatan kepada Allah. Oleh karena itu datanglah perintah Allah untuk beristighfar kepadanya, guna mengobati kekurangan ini yang terdapat pada diri seseorang. Abu Sa'id Al-Khudri berkata, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, yaitu, sesungguhnya iblis pernah berkata kepada Robnya, demi kemuliaan dan keagunganmu, aku akan senantiasa berupaya menyesatkan anak Adam, selagi ruh masih berada pada dirinya. Mendengar penuturan iblis tersebut, Allah pun menanggapinya seraya mengatakan, kalau demikian halnya, maka demi kemuliaan dan keagunganku, aku akan senantiasa memberikan ampun kepada mereka, selagi mereka meminta ampunan kepadaku. Hadis riwayat Ahmad di dalam Al-Musnad nomor 11.548. Kemudian, hukum beristighfar dalam tinjauan fikih. Hukum asal istighfar adalah mandub atau dianjurkan untuk dilakukan. Berdasarkan firman Allah, wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim, yang saya sebutkan tadi pada Quran surat Al-Muzammil ayat 20 yang mempunyai arti, dan mohonlah ampunan kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Perintah Allah mohonlah ampunan kepada Allah dalam ayat ini dibawa maknanya kepada anjuran, bukan wajib. Karena boleh jadi seseorang beristighfar bukan karena ia telah melakukan kemaksiatan, sebagaimana diisyaratkan dalam sabda Rasulullah SAW, wa inni astaghfiru wa tubu ilaih fil yaumi aksaro min sab'ina marotan, yang mempunyai arti, sesungguhnya aku memohon ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya dalam sehari lebih dari 70 kali. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hanya saja, terkadang beristighfar keluar dari hukum asal ini, yakni mandub atau dianjurkan, menjadi wajib, seperti istighfar Nabi dan beristighfar karena telah melakukan kemaksiatan. Atau bahkan bisa saja hukumnya haram, tidak boleh dilakukan, seperti istighfar untuk orang kafir. Allah Subhanahu wa Ta'ala secara tegas berfirman, maka nalin nabi walladina amanu ayastaghfiru lil musyrikina walau kanu awli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim, yang mempunyai arti, tiadalah sepatutnya bagi nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun kepada Allah bagi orang-orang musyrik, walaupun orang-orang musyrik itu adalah kaum kerabatnya. Sudah jelas bagi mereka bahwasanya orang-orang musyrik itu adalah penghuni neraka jahanam. Quran surat At-Taubah ayat 113. Rasulullah SAW bersabda, aku pernah meminta izin kepada Rabbku untuk memohonkan ampunan untuk ibuku, namun aku tidak diperbolehkan. Lantas aku meminta izin kepadanya untuk menziarahi kuburnya, maka aku pun diperbolehkan. Hadis riwayat Muslim. Kemudian istighfar dari dosa yang diminta. Istighfar yang diminta adalah istighfar yang dapat melepaskan ikatan israr, yaitu terus melakukan dosa dan kesalahan, yang dapat mengokohkan maknanya di dalam anggota tubuh, bukan sekedar diucapkan oleh lisan. Maka bila istighfar hanya sekedar ucapan lisan, sementara pelakunya terus saja melakukan dosa dan kesalahan yang ia beristighfar darinya, maka sesungguhnya hal itu merupakan dosa yang membutuhkan kepada istighfar. Oleh karenanya, orang yang beristighfar dengan lisannya diminta untuk perhatian dengan makna istighfar yang diungkapkannya tersebut pada seluruh anggota badannya, agar ia mendulang keberuntungan dengan perolehan nilai-nilai positif dari istighfarnya. Hendaknya ia beristighfar dengan lisannya dan bersungguh-sungguh memerangi hawa nafsunya yang cenderung kepada melakukan dosa dan kemaksiatan. Kemudian ada buah istighfar. Di antara buah dari istighfar, sebagaimana disebutkan dalam ayat 3 surat Hud di atas, itu pelakunya akan diberi kenikmatan yang baik dalam kehidupan. Kenikmatan yang baik ini beragam bentuknya. Bisa jadi berupa pengampunan dosa, seperti yang Allah berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 110 yang memiliki arti, dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya,
Kemudian mohon ampun kepada Allah, niscaya ia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah juga berfirman dalam hadis qudsi, "Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian melakukan kesalahan di waktu malam dan siang hari, sedangkan akulah yang dapat mengampuni semua dosa. Maka mohon ampunlah kalian kepadaku, niscaya aku akan mengampuni dosa kalian." Hadis riwayat Muslim. Kemudian kelapangan rizki, kemakmuran hidup, dan jauh dari siksa Allah. Buah istighfar ini adalah buah istighfar selain istighfar juga buah dari taubat, yakni Allah akan memberikan kenikmatan kepada kalian dengan berbagai manfaat berupa kelapangan rizki dan kemakmuran hidup, serta ia tidak akan menyiksa kalian sebagaimana yang dilakukannya terhadap orang-orang yang dibinasakan sebelum kalian. Dan janji Tuhan yang Maha Mulia itu diutarakan dalam bentuk pemberian balasan sesuai dengan syaratnya. Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syinkiti berkata, ayat yang mulia tersebut menunjukkan bahwa beristighfar dan bertobat kepada Allah dari dosa-dosa adalah sebab sehingga Allah menganugerahkan kenikmatan yang baik kepada orang yang melakukannya sampai pada waktu yang ditentukan. Allah memberikan balasan yang baik atas istighfar dan taubat itu dengan balasan berdasarkan syarat yang ditetapkan. Kemudian buah dari istighfarnya yaitu jalan keluar kelapangan rezeki dengan jalan yang tidak disangka-sangka. Barang siapa, seperti hadis yang diriwayatkan yang memiliki arti, barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah memberikan jalan keluar baginya pada setiap kesedihannya, kelapangan untuk setiap kesempitannya, dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Hadis riwayat Ahmad. Demikianlah bahasan singkat saya mengenai urgensi istighfar dan buahnya serta manfaat-manfaatnya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sebelum saya menutup penjelasan saya pada sore hari ini, saya ingin memberikan pesan dari Al-Hasan. Ia berkata, perbanyaklah istighfar di rumah-rumah kalian atas musibah yang menimpa kalian di jalan-jalan, di pasar-pasar, dan di majelis-majelis kalian di mana saja kalian berada, karena kalian tidak tahu kapankah ampunan itu turun. Sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.